Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Syarinika Setiawan, peserta Latsar Angkatan 5 tahun 2026 di BBBK Makassar. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan tentang ekspektasi nilai dan sikap perilaku selama mengikuti Latsar. Tonton videonya. Jadi ekspektasi selama mengikuti Latsar ini dari mulai bangun pagi kultum, persiapan, apel pagi materi, sampai apel sore, itu kita nikmati dengan ikhlas, kita jalani dengan ikhlas. Insya Allah mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sampai nanti akhir agenda. Yang kedua, di sini seluruh peserta Latsar CPNS harus mengetahui tentang sikap perilaku bela negara. Tujuannya yaitu menunjukkan kesiapsiagaan bela negara untuk peserta Latsar itu sendiri. Yang pertama dibahas yaitu wawasan kebangsaan, memiliki pemahaman kuat mengenai nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, mengenai isu kontemporer. Jadi peserta Latsar itu harus mampu menganalisis dan merespon isu-isu strategis kontemporer tentang dan objektif. Kemudian kesiapsiagaan fisik dan mental, disiplin, memiliki ketahanan mental, serta semangat nasionalisme yang tinggi. Itu ekspektasi perilaku selama pembelajaran atau distance learning, baik sinkronus maupun asinkronus. Jadi peserta itu harus disiplin, objektif, proaktif, dan kerjasama. Disiplin menaati jadwal dan tata tertib Latsar, kemudian objektif mengambil keputusan secara objektif, terutama saat terjadi konflik kepentingan. Kemudian proaktif dan inovatif, yaitu peserta harus menyampaikan ide-ide atau gagasan yang menunjang tujuan dari institusi. Kemudian peserta harus mampu bekerja sama dengan kelompok, teamwork, selama masa-masa pelatihan. Bagaimana caranya? Ada 4 tahapan untuk ekspektasi nilai dan sikap perilaku selama mengikuti Latsar. Yang pertama yaitu internalisasi core value ASN berakhlak. Dari sini ada breakdown lagi yang menerapkan berorientasi pelayanan. Apa maksud berorientasi pelayanan? Berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan sikap ramah, cepat, tepat, dan santun. Kemudian akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, jujur, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kompeten, terus belajar dan meningkatkan kapabilitas diri untuk menjawab tantangan pekerjaan. Harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan di lingkungan kerja. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Jadi core value ASN berakhlak ini harus diterapkan di setiap diri ASN. Apa itu pembinaan sikap dan perilaku? Yaitu merupakan proses penting bagi CPNS Kemenkes untuk membentuk nilai-nilai positif dan etika kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pembinaan sikap dan perilaku itu mengandung beberapa pengertian. Yang pertama yaitu pembinaan, itu usaha atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian sikap, bentuk evaluasi atau perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Itu menurut Acuan 2002. Kemudian perilaku yaitu segala bentuk kegiatan atau aktivitas manusia baik didapat, diamati secara langsung, overt behavior, maupun yang tidak dapat diamati secara langsung atau covert behavior. Itu menurut Noto Atmojo 2003.
Pembinaan sikap dan perilaku yaitu upaya sistematis untuk menanamkan nilai, membentuk mindset, dan membiasakan tindakan positif agar individu berkembang sesuai harapan organisasi, masyarakat, atau bangsa. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja CPNS dengan komitmen tinggi dan disiplin yang kuat, membangun sikap profesionalisme melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan diri. Nah, dalam ekspektasi nilai dan sikap perilaku terdapat 12 kode sikap dan perilaku. Yang pertama, peserta harus hadir tepat waktu dalam melakukan kegiatan pembelajaran, tidak kurang dari 5 menit sesi pembelajaran dan pembelajaran sinkronus dan maupun klasikal. Kemudian yang kedua, menghormati pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya. Yang ketiga, menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar, dan penyelenggara pelatihan. Berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan pelatihan. Yang kelima yaitu selama pembelajaran sinkronus, peserta tidak melakukan aktivitas lainnya, jadi harus fokus ke materi. Kemudian yang keenam, berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan pelatihan. Kemudian 7, tidak merokok selama pembelajaran berlangsung. Yang ke-8, tidak membawa senjata ke dalam tempat pelatihan. Yang ke-9, tidak melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama mengikuti pelatihan. Yang ke-10, tidak memberi gratifikasi kepada penceramah, widyaiswara, pengelola, dan penyelenggara pelatihan. Yang ke-11, tidak melakukan pelanggaran norma hukum, moral, dan susila selama mengikuti pelatihan. Yang terakhir yaitu tidak membawa dan mengonsumsi minuman keras, alkohol, dan bahan terlarang lainnya di dalam tempat pelatihan. Jika 12 kode sikap dan perilaku ini dilanggar, mungkin ada beberapa punishment yang didapat oleh peserta. Yang pertama yaitu 3 sesi pertama itu dilakukan peringatan lisan, kemudian 2 sesi kedua itu surat teguran, 1 sesi berikutnya peserta dipulangkan ke instansi asal. Kemudian pelanggaran yang pertama itu dikasih peringatan lisan, kemudian surat teguran personal atau smart ASN. Selain berakhlak, peserta juga diharapkan memiliki karakteristik smart ASN yaitu integritas dan nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, hospitality atau keramah tamahan, entrepreneurship, berjiwa wirausaha, dan kreatif.